Kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara. Yang pertama, membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut. A. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. B. Memperlihatkan kepada pengawas TPSL yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong. Menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkan di tempat yang telah ditentukan. C. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau warga masyarakat atau pemilih. Tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu, pembagian tugas anggota KPPS, dan hal-hal lain yang diperlukan. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf B disampaikan secara berkala sepanjang rapat pemungutan suara berlangsung. Tata cara pemberian suara oleh pemilih. Pemilih dalam memberikan suara di TPS mengikuti tata cara sebagai berikut. Yang pertama, pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kedua, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan. Ketiga, pemberian suara pada surat suara presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik, pengusul dalam satu kotak. Dan pemberian suara pada surat suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dalam partai politik yang sama. Yang kelima, pemberian suara pada surat suara pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam DPTB, kemudian pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB, kemudian penduduk yang telah memilih hak pilih. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP elektronik, pada hari pemungutan suara pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP elektronik yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Adapun tugas KPPS pada pemungutan suara yaitu Ketua KPPS. Sebagai anggota KPPS, ke-1 mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani surat. KPPS kedua yaitu menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir atau model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A surat pemilih memilih KPU, dan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK. Sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran dan atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Kemudian tugas KPPS ketiga yaitu
mengumpulkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah pemilih, model A surat pindah memilih KPU, setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos dan atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Kemudian tugas KPPS keempat yaitu meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. Kemudian, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik beserta formulir model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pemindah memilih KPU, dan memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih. Kemudian tugas KPPS keempat, yaitu apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU dengan KTP elektronik atau surat perekaman KTP elektronik dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A Kapko daftar pemilih. Kemudian, apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A surat pemindah memilih KPU dengan KTP elektronik atau surat perekaman KTP elektronik dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTB serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir model A daftar pemilih pindahan. Selanjutnya, apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Selanjutnya yaitu tugas dari KPPS kelima. Yang pertama, meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A Kapko daftar pemilih. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar pemilih DPTB bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dan namanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB. Yang ketiga, menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPK. Keempat, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB atau model C daftar hadir DPK ke daftar formulir tersebut sesuai dengan formulir model A daftar pemilih pindahan. Kelima, mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. Tugas KPPS ke-6 yaitu mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Kemudian untuk tugas KPPS ke-7, mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak. Setelah pemungutan suara selesai, langkah selanjutnya KPPS yaitu mempersiapkan penghitungan suara. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda, paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Sarana dan prasarana meliputi pengaturan tempat
rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat duduk, tempat untuk memasang formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, tempat duduk KPPS, saksi dan pengawas TPS, alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas atau kantong plastik pembungkus, segel, kotak suara, serta menyiapkan kuncinya dan peralatan TPS lain. Penempatan pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Adapun tata letak penghitungan suara, bisa teman-teman simak pada gambar ini. KPPS menyusun tata letak TPS dalam proses penghitungan suara dengan memberikan kemudahan bagi saksi pengawas TPS, pemantau masyarakat, dan pewarta menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Adapun tugas KPPS pada penghitungan suara yaitu Ketua KPPS bertugas memimpin rapat penghitungan suara, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara yang sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. Tugas KPPS kedua yaitu membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. Tugas KPPS ketiga dan keempat yaitu mencatat hasil penelitian setiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu, dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Tugas KPPS kelima yaitu melipat kembali surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. Kemudian, tugas KPPS ke-6 dan KPPS ke-7 yaitu menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan sekaret surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan, surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah